Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Aska Askia, salah satu mahasiswi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan sedikit penjelasan mengenai tahrij hadis secara teoritis untuk memenuhi tugas akhir semester 1 di perkuliahan kali ini. Al-Quran dan hadis adalah dua hal yang memiliki satu kesatuan, yang peranannya tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya, karena keduanya sama-sama menjadi sumber primer dalam rujukannya terhadap ajaran-ajaran agama Islam. Di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan permasalahan-permasalahan yang signifikan, terlebih mengenai permasalahan yang ada pada kehidupan masyarakat seperti sekarang ini. Ada hal tersebut bisa dilihat dari makna Al-Quran sendiri, yaitu adalah kalamullah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Adapun makna hadis yang dapat kita pahami di sini adalah apa saja atau segala bentuk yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari perkataan, perbuatan, sifat, kemudian kisah, dari apapun yang terjadi dari zaman sebelum adanya kenabian hingga setelah adanya kenabian. Hadis memiliki peranan penting untuk kami para umat Islam, karena di dalam hadis menjelaskan mengenai isi kandungan atau makna ayat-ayat yang terkandung di dalam Al-Quran yang mungkin masih dirasa sukar untuk dipahami, sehingga di dalam hadis juga memuat mengenai hukum-hukum baru yang baru ada dikarenakan adanya perkembangan zaman yang berbeda dengan zaman dahulu kala. Sehingga berbeda dengan Al-Quran, di dalam pemahamannya hadis banyak pembahasan yang perlu kita kaji kembali untuk menjadikan hadis tersebut sebagai rujukan permasalahan atau suatu hukum yang akan kita pelajari. Karena di dalam hadis kita harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana isi hadis tersebut, periwayatan hadis tersebut, sanad, kemudian kualitas. Nah, hal-hal tersebut yang perlu kita perhatikan terlebih dahulu sebelum menjadikan hadis tersebut rujukan mengenai ajaran atau hukum yang akan kita pelajari. Untuk meneliti kesohihan dari suatu hadis, kita memerlukan adanya tahrij hadis. Kemudian, apa itu tahrij hadis? Tahrij hadis adalah cara yang digunakan untuk mengetahui dari mana asal-usul mengenai riwayat suatu hadis tersebut, sehingga kita akan mengetahui mengenai periwayatan hadis yang akan kita gunakan. Sehingga pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai tahrij hadis secara teoritis dan juga tahrij hadis dengan menggunakan aplikasi. Sebelum kita membahas secara mendalam mengenai tahrij hadis secara teoritis dan tahrij hadis dengan menggunakan sebuah aplikasi, kita harus mengetahui terlebih dahulu mengenai makna tahrij hadis. Tahrij hadis merupakan pencarian hadis-hadis dengan mengemukakan isi matan hadis tersebut yang diambil dari beberapa sumber yang kemudian akan diteliti mengenai kualitas hadis tersebut. Ada 4 tujuan dari dilakukannya tahrij hadis. Yang pertama, guna mengetahui keberadaan tahrij hadis yang akan ditahrijkan, atau untuk mengetahui apakah hadis yang akan kita gunakan terdapat pada suatu kitab yang jelas sumbernya. Yang kedua, mengetahui dari mana sajakah hadis-hadis tersebut didapatkan. Hal tersebut mencakup mengenai sumber otentik dari hadis-hadis yang kita temukan. Yang ketiga, kita dapat mengetahui keberagaman sanad yang terdapat pada suatu hadis tersebut. Yang keempat, kita dapat mengetahui bagaimana kualitas hadis tersebut. Apakah hadis tersebut termasuk dalam hadis yang diterima
ataukah hadis yang ditolak kebenarannya? Setelah kita membahas mengenai tujuan dari tahrij hadis, kita dapat mengetahui tentang manfaat dari tahrij hadis tersebut. Terdapat 3 manfaat yang dapat kita ketahui. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui atau mendapatkan informasi lengkap mengenai hadis-hadis yang akan kita gunakan, lengkap dengan sanad dan juga matannya yang bersumber dari kitab-kitab asli. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui mengenai sanad dan juga matannya. Apabila sanad dan juga matannya jelas, maka kita akan mendapatkan bagaimana kualitas dari hadis tersebut. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, kita akan mengetahui secara jelas atau bagaimana riwayat dari hadis-hadis yang akan kita bahas. Apakah riwayat dari suatu hadis tersebut samar, mubham, atau benar hadis tersebut pernah dipaparkan atau dikatakan oleh Rasulullah. Dalam mentahrij hadis, kita dapat mengetahui atau dapat menggunakan beberapa metode-metode yang ada. Di sini saya akan membahas mengenai 5 metode dalam tahrij hadis. Yang pertama adalah tahrij hadis dengan cara atau melalui pada lafaz pertama dari hadis tersebut. Contohnya pada hadis yang berbunyi man ghasyasna falaisa minna. Dari hadis tersebut kita dapat mengetahui atau mentahrij hadis tersebut dengan melihat pada lafaz pertama, yaitu dari kata-kata man. Sehingga dalam proses mentahrij hadis dalam suatu sumber atau dalam suatu buku, kita bisa mencari hadis tersebut dengan mencari pada huruf mim, karena huruf mim adalah huruf pertama dari kata-kata man. Kemudian setelah mencari dari huruf mim tersebut, kita mencari kembali tentang hadis yang akan kita cari tersebut, atau mencari hadis man ghasyasna falaisa minna. Itu adalah cara pertama atau metode pertama yang dapat kita gunakan dalam mentahrij hadis. Namun terdapat kelemahan yang ada dalam metode ini, yaitu apabila terjadi atau adanya suatu perbedaan antara huruf pertama dari lafaz yang akan kita bahas mengenai suatu hadis, maka kita akan merasa kesulitan untuk mencari hadis tersebut pada suatu kitab atau suatu sumber. Kemudian untuk metode yang kedua adalah tahrij hadis melalui potongan atau lafaz yang ada pada hadis tersebut, yaitu bisa kita jangkau dengan melihat dari kata benda atau juga kata kerja dari hadis tersebut. Kelebihan dari metode ini akan bisa mempercepat dalam mencari hadis tersebut pada suatu kitab atau sumber yang kita cari. Namun kekurangan yang ada dalam metode ini yaitu kita harus memiliki kemampuan bahasa Arab yang lebih daripada mengenai pemahamannya, karena apabila kita mencari dari lafaz atau suatu kata benda dari hadis tersebut, kita harus mengetahui bagaimana penggunaan, kemudian makna, sehingga kita harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai bahasa Arab. Yang selanjutnya adalah metode ketiga. Metode ketiga adalah mentahrij hadis dengan melihat dari periwayat pertama dari hadis tersebut. Jadi penerapan pada metode ini, kita mencari hadis yang akan kita teliti yaitu dengan melihat pada periwayat pertama dari hadis ini. Kemudian pada hadis ini kita dapat mendapatkan juga kelebihan dan juga kekurangan dari metode ini. Adapun kelebihan pada metode ini yaitu kita akan mendapatkan secara cepat apabila kita mencari pada suatu sumber atau suatu kitab yang akan kita temukan. Namun kekurangan yang ada pada metode ini adalah apabila periwayatnya tersebut tidak diketahui atau kurang jelas, maka akan kesusahan bagi kita untuk mencari atau mentahrij hadis yang hanya berbekalkan mengenai periwayat pertama pada hadis ini.
Kemudian untuk metode keempat yaitu metode dengan melalui tema-tema hadis. Metode ini diambil berdasarkan mengenai tema pada hadis yang ingin ditahrijkan. Oleh karena itu, metode ini hanya efektif bagi orang-orang yang memiliki kemampuan dalam mengidentifikasi tema-tema hadis. Sehingga langkah pertama yang perlu dilakukan dalam menggunakan metode ini yaitu menetapkan tema hadis yang akan ditahrij. Kemudian baru menelusuri mengenai hadis yang baik. Apakah hadis yang kita temukan itu baik digunakan, kemudian sesuai atau tidak, baru hadis tersebut akan kita dapat digunakan dengan baik. Namun, kekurangan pada hadis tersebut adalah perlunya kemampuan dalam mengklasifikasi mengenai tema-tema hadis yang akan kita bahas. Apabila kita tidak mampu dalam mengklasifikasi tema hadis dengan baik dan juga tepat, maka kita akan merasa sulit atau sukar bagi kita untuk menentukan hadis-hadis atau mentahrij hadis dari apa yang akan kita bahas. Kemudian untuk metode terakhir yaitu metode pentahrij hadis melalui klasifikasi suatu hadis. Apabila pada metode-metode sebelumnya kita membahas metode tahrij hadis dengan hadis yang sudah kita ketahui sebelumnya. Namun pada metode tahrij hadis yang terakhir kita melakukan tahrij hadis melalui pengklasifikasian dari hadis-hadis yang ada, seperti contohnya pada pengklasifikasian jenis hadis atau hadis-hadis seperti hadis mutawatir, hadis sahih, hadis dhaif, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan dari metode tahrij hadis melalui klasifikasi jenis hadis dapat dicermati dari segi mudahnya proses tahrij. Hal ini dapat diketahui karena sebagian besar hadis-hadis yang dimuat dalam kitab yang berdasarkan jenis-jenis hadis sangatlah sedikit, sehingga tidak memerlukan proses yang banyak dan proses yang rumit. Namun karena cakupannya yang sangat terbatas mengenai sumber-sumber yang membahas atau mengklasifikasikan hadis sesuai dengan jenisnya, hal ini yang juga menjadikan kelemahan dari proses dalam metode tahrij hadis ini. Setelah kita mengetahui bagaimana cara tahrij hadis secara teoritis atau menggunakan literatur sumber-sumber buku, sekarang kita akan mempraktekkan bagaimana tahrij hadis dengan menggunakan sebuah aplikasi. Salah satunya di sini yang akan saya bahas adalah aplikasi Dorarnet. Jadi untuk pertama kali kita membuka Google, kemudian kita mengetik di laman pencarian yaitu dorar.net. Kemudian kita mengklik Dorarnet. Setelah itu akan muncul tampilan seperti ini. Karena kita akan membahas mengenai hadis, sehingga yang perlu kita telusuri setelahnya adalah mausu'atul hadithiyah. Setelah kita mengeklik pada mausu'atul hadithiyah, akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian di sini akan terdapat tulisan al-bahsu fil mausu'ah, dengan arti kita mencari atau mencantumkan bagian atau potongan dari hadis yang akan kita cari atau kita tahrij hadiskan. Sehingga pada kolom al-bahsu fil mausu'ah kita bisa mencari, misalkan kita akan mencari mengenai hadis innamal a'malu binniyah, yaitu semisal kita menggunakan kalimat an-niyah. Kemudian klik pencarian, sehingga akan muncul banyak dari hadis-hadis yang terdapat kata an-niyah di dalam lafadz hadisnya. Kita ambil salah satu contoh
hadis yang berbunyi di sini innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila dunya yusibuha au ila imra'atin yankihuha fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sehingga pada hadis ini kita akan mendapatkan ar-rawi, yaitu di sini Umar bin Khattab, wal muhaddis yakni Al-Bukhari, summa al-masdar yakni Sahihul Bukhari. Nah, kemudian pada buku yang tertera di sini ada keterangan bahwa as-sofah awal rokam yaitu nomor 1, kemudian al-hulasah anil hukam al-muhadis yakni sahih. Nah, di sini kita juga dapat mengetahui tentang al-ahadis al-musyabahah atau hadis-hadis yang menyerupai hadis yang terbahas di sini. Apabila kita klik pada ahadis musyabahah, maka akan muncul banyak hadis-hadis yang mirip seperti hadis yang kita bahas tadi sebelumnya. Kemudian apabila kita kembali atau semisal pada hadis innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa ilal akhir, di sini akan kita dapatkan syarhul hadis al-musyabih. Ketika kita klik, nah di sini kita akan menemukan mengenai penjelasan tentang hadis yang akan kita tahrijkan di sini. Mengenai bayannya atau penjelasannya secara lengkap atau dalam wujud syarah dari hadis yang tertera di atas ini. Kemudian dari sini kita juga bisa melihat masdar atau Sahihul Bukhari. Nah, di sini buku yang tertera atau buku yang menjadi marja dari hadis tersebut, di sini tertuliskan Al-Jami As-Sahih Al-Musnad min hadisi Rasulullah wa sunanuhu wa ayyamahu. Nah, mu'alifnya atau penulisnya di sini juga akan tertera Muhammad bin Ismail Al-Bukhari Al-Muhaqqiq. Kemudian Al-Mutarjim, kemudian An-Nasyir atau bi'ah, kemudian tahun di mana buku itu dicetak, semua akan tertulis di hadis ini. Sehingga aplikasi ini dirasa dapat mempermudah kita untuk mentahrij hadis. Dengan berkembangnya zaman yang semakin modern, kita dapat memanfaatkan aplikasi ini untuk bisa mentahrij hadis atau memastikan mengenai riwayat hadis yang akan kita bahas. Sehingga manfaat dari Dorarnet atau aplikasi ini sangat banyak manfaatnya untuk kami, sehingga kita dapat dengan mudah mentahrij hadis yang akan kita bahas. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Wabillahi taufik wal hidayah. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak salah. Syukron. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.